Yes, oke. Silakan, Mentor Wendy. Yes. Baik, selamat malam. Jumpa lagi dengan kami Mentor Kepribadian IG Live ya, di mana kami akan selalu muncul di hari Selasa dan hari Jumat malam menemani teman-teman sobat personality ya, untuk belajar lebih banyak lagi tentang kepribadian dan mengenal diri Anda lebih dalam lagi. Dan untuk sesi malam hari ini luar biasa, kami dari Mentor Kepribadian bersama dengan pakarnya tentunya ya, Pak Hermansyah di sini selaku mentornya mentor dari kepribadian ya itu. Dan ada bintang tamu kita malam hari ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jogja pada khususnya, nggak lain dan nggak bukan Bapak Hari. Ya, saya panggil Bapak Hari atau Mas Hari? Oh, Mas Hari ya, katanya masih nama muda ya. Ya, beliau ini kebetulan seorang sales manager di Hotel UGM. Ya, nggak asing lagi kalau bagi teman-teman yang sering kesini tentunya ya. Nah, baik lagi nih, seperti bincang-bincang setiap hari Selasa dan Jumat ya Pak Herman ya, bahwasanya di channel Mentor Kepribadian ini kita akan membahas banyak hal-hal yang berkaitan dengan personality plus tentunya ya. Nah, bagi teman-teman alumni mungkin sudah paham banyak, tapi bagi teman-teman yang baru saja bergabung mungkin masih bingung apa sih personality itu Pak? Ya. Dari Pak Mentor nih Pak, silakan Pak, mungkin bisa kasih sedikit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di acara Ngobras Mentor Kepribadian, ngobrol santai bareng Mentor Kepribadian. Malam hari ini saya didampingi oleh Mentor Wendy ya, dan Bang Hari atau Mas Hari enaknya ya? Mumpung masih bulan sawah, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin untuk teman-teman sobat personality. Ya, jadi Personality Plus itu kita ambil dari satu buku, Personality Plus, yang mana buku ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1995 ya. Nah, kita punya satu komunitas, punya satu wadah namanya Mentor Kepribadian, yang mana komunitas para penggiat pengembangan diri. Nah, sebelumnya kita rajin mengadakan kopdar nih ceritanya nih. Kopdar sebulan sekali kita kumpul ya, para penggiat pengembangan diri kumpul terus saling berbagi, saling sharing gitu. Dan dengan kondisi Covid ini kita nggak bisa kumpul lagi. Nah, salah satu solusi bagaimana terus kita bisa terus berbagi dengan teman-teman para komunitas dengan cara kita mengadakan acara IG Live ini. Nah, di samping saya Bang Hari, beliau kalau nggak salah 4 tahun yang lalu ya, apa 5 tahun yang lalu itu sudah belajar tentang Personality Plus dan beliau sudah merasakan manfaatnya. Jadi betul-betul beliau ini dari kondisi biasa naik ya, kalau tadi dikenalkan oleh Mentor Wendy sales manager ya. Sales manager ya, sebetulnya beliau ini sudah GF gitu ya. Tinggal nunggu apa suratnya aja tinggal nunggu apa sign-nya saja ya. Kena Covid jadi sign-nya masih separuh ya. Jadi kita akan banyak belajar dari beliau, dari sharing beliau ini bagaimana Personality Plus bisa membantu beliau meniti karirnya lebih maksimal lagi sampai di level ini. Yang dulu waktu ikut pelatihan Bang Hari nggak menyangka ya. Tapi sobat personality, acara ini bisa terselenggara karena ada support ya, ada pihak-pihak mensponsori. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mentor Wendy. Ya, betul sekali ya. Senang sekali malam hari ini spesial ya. Kita live langsung dari Hotel UGM yang memberikan sponsor tempat ruangan yang cukup amat sangat nyaman tentunya ya. Sekaligus kita juga akan infokan buat teman-teman mungkin para entrepreneur di luar sana, bagi teman-teman yang membutuhkan tempat ruangan yang nyaman untuk sarana promosi di IG Live, YouTube channel mungkin ya, atau mungkin TikTok Zoom. Sekarang juga ya, Zoom juga mungkin butuh ruangan yang private seperti ini ya. MMUGM menyediakan tempat ya, tentunya dengan beberapa fasilitasnya, ada properti nanti pun akan dibantu, ruangan ber-AC, lighting, juga dengan jaringan WiFi yang cukup kencang tentunya ya. Sound system juga ya, jadi nggak usah khawatir ya. Dan tentunya harga terjangkau di tengah Covid seperti ini ya. Jadi judulnya bukan lagi work from home, tapi work from hotel ya. Iya. Itu salah satunya. Dan juga kita disponsori oleh Personality Coffee ya. Jadi Personality Coffee ya, tempat bertemunya antar personality lewat secangkir
Kopi. Ya, bisa follow Instagramnya Personality Kopi. Ya, dan 1 jam ke depan ya, pastikan teman-teman sobat Personality juga nyimak terus sampai akhir acara. Kenapa? Karena kita akan ada bagi-bagi hadiah ya. Buat 2 orang pemenang nanti ada voucher menginap. Waduh, bosan nginap di rumah? Cobain dong Hotel MMUGM ya. Kita akan bagi-bagi 2 voucher. Nanti syaratnya adalah bagi teman-teman silakan komen ya. Komen yang paling menarik dari sharing kita malam hari ini apa? Bukan bertanya ya. Kalau pertanyaan nanti kita akan jawab langsung, tapi komen yang paling menarik, yang paling berkesan dan hal positif apa yang teman-teman bisa ambil pada acara malam hari ini. Oke? Kita tunggu sebanyak mungkin dan nanti kita akan undi siapa pemenangnya di akhir acara. Itu silakan Pak Elman. Ya, baik, sobat Personality, kita akan mendengar sharing dari Bang Ari. Nanti Bang Ari akan sharing, mungkin sedikit cerita nih Bang Ari, background pendidikan, dan ya pekerjaan saat ini tadi udah kami kenalkan, tapi bolehlah diperjelas lagi apa nih pekerjaan Bang Ari, mungkin sebelum di sini mungkin pernah di mana gitu ya. Silakan Bang Ari, biar sobat Personality bisa menimba ilmu dari pengalaman Bang Ari. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam sobat Personality, Pak Irman, Ya. juga Mas Wendy. Senang sekali hari ini malam ini ya. Ya. Saya sangat bangga sekali dan bisa menjadi salah satu bagian dari event ini karena ini event satu-satunya yang ada di Yogyakarta dan harus diikuti. Seperti itu. Dan sebenarnya sih kalau tadi yang disampaikan Pak Herman itu mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi intinya begini, bahwa saya adalah ketika menjadi diri saya sendiri, itu saya selalu berpikir bahwa kontrol itu ada di kita. Artinya setiap semua perjalanan, kalau kita tidak mulai dari diri kita, tidak akan pernah mulai. Alhamdulillah, 5 tahun yang lalu saya dipertemukan dengan figur yang luar biasa, Pak Herman. Berarti 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. Oke, saya sampai lupa. Ya, tapi sebelumnya saya kenalkan dulu bahwa background pendidikan saya adalah S1 Manajemen Pariwisata. Oh iya, dari mana? API. Api. Sekarang udah nggak ada ya Pak ya? Masih API. API. Akademi Pariwisata Indonesia. Perusahaan Indonesia. Yang di mana sekarang? Jalan Barsari. Oh, Jalan Barsari. Oke. Oke. Saya kurang tahu ya. Kemudian cerita sedikit, kalau saya mau mengawali karir ini kan memang awalnya tidak di hotel dunia. Jadi tahun 90-an itu saya tidak langsung kuliah tapi kerja dulu. Waktu itu di rumah makan Taman Pring Sewu. Itu di Pring Sewu yang sebelah selatan Ring Road ya. Jadi saya menjadi waiter. Kemudian berjalan. Oke. Mungkin pakai ini ya. Bang Ari pakai ini, Pak. Ya. Lebih mahal. Ya, Oke. Sip. Oke. Kemudian di sana saya bertahan 3 tahun, kemudian 3 tahun berikutnya saya pindah di VD Group di function hall, masih sama di restoran juga. Itu sampai 2004. Kemudian baru di 2004 ini yang ketiga, yang ketiga di hotel mungkin hingga sekarang. Perjalanan karir memang waktu itu saya tidak pernah mempunyai mimpi untuk menjadi seperti sekarang, karena bagi saya hidup itu hanya ngalir. Tetapi ternyata saya salah dan saya sudah dibukakan oleh Pak Herman, Bu Dwi dan tim yang ada di Mentor Kepribadian bahwa hidup harus berawal dari mimpi. Ya, boleh cerita dong waktu itu eventnya apa gitu biar sobat Personality tahu. Dalam rangka training atau apa? Gitu. Oh ya, jadi waktu pas pertama kali ketemu ini kita ada event in-house training ya? Di hotel juga. Memang waktu itu target kita adalah kualitas SDM dulu. Kualitas SDM yang ada di hotel ini harus lebih bagus gitu ya. Nah, dan ternyata setelah masuk kemudian saya ngeklik karena di situ kita diajarkan bagaimana hidup itu memang harus mulai dari mimpi. Tanpa mimpi kita tidak akan bisa melakukan sesuatu. Something kurang optimal. Nah, dari situ setelah mulai dari bermimpi itu, kemudian ketika masuk lagi ternyata kita mulai dikenalkan bagaimana mengenal potensi diri. Nah, dari situlah saya mulai mengenal bahwa karakter saya ini adalah sanguin, koleris. Dulu 2 hari Pak. 3 hari. Dulu 3 hari. 3 hari ya. Betul. 3 hari ya. Berarti yang program 3 hari ya. Betul. Program 3 hari dan jadi,
Personality for management kalau nggak salah. Betul, dan kita waktu itu saya masih ingat diminta untuk membuat dreambook. Oke. Nah, di dreambook itu sempat saya tuliskan adalah menjadi sales manager. Waktu itu. Sales manager atau GM? GM sales manager. Beliau ini low profile. Tapi high profile. Insya Allah. Jadi sebetulnya nulis itu GM. Nah, waktu itu Pak GM kan ikut juga kan? Betul, Pak Usa. Ya, Pak Usa ikut training juga. Betul. Tapi memang waktu itu saya ngomong dengan teman-teman, bagi Anda di sini, apapun jabatan Anda, mungkin Anda sekedar housekeeping atau mungkin bagian reception atau marketing, jangan takut untuk bermimpi jadi GM. Dan saya ngomong juga dengan Pak GM-nya, Pak GM, maaf ini bukan berarti menggeser, bukan, tapi bermimpi itu boleh. Seperti itu. Dan waktu itu akhirnya Bang Ari berani menuliskan jadi GM ya. Oke, lanjut Pak. Dan Pak Irman juga Mas Wendy bahwa di waktu itu sebenarnya awalnya sangat ragu-ragu ya. Mungkin nggak sih gitu kan? Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Semua pasti mungkin. Nah, kemudian di perjalanan itu artinya kan kita tidak hanya sekedar membuat dreambook saja ya. Dan saya masih ingat dreambooknya itu masih saya simpan. Cuma maaf, saya lupa tadi harusnya saya bawa ya. Iya. Tapi ya nanti pada kesempatan lain. Artinya setelah kita bermimpi yang dibuat dreambook itu, akhirnya otak bawah sadar kita itu ternyata bekerja. Di luar kekuasaan Tuhan ya. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang positif ketika kita mau melakukan dengan hal yang positif juga. Nah, di situ setelah saya mengenal, karakter saya ini adalah, saya kan paling selain sebagai waktu itu saya masih menjadi supervisor HRD ya. Supervisor HRD ya. Ya, kemudian saya juga punya side job yaitu professional MC. Nah, kemudian saya ternyata mengenal, ternyata saya ini adalah tipenya adalah tipe sanguin. Karena saya suka ketemu dengan banyak orang dan memang relation itu buat saya adalah important gitu ya. Tetapi ternyata ada satu sisi yang ternyata itu belum tergali, bahwa saya itu ada sisi koleris. Artinya saya suka memotivasi orang, saya suka bagaimana leader gitu leading seperti itu. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu itu saya cerdaskan dengan sering berlatih, kemudian ya selalu dengan bergaul dengan banyak orang, kemudian salah satunya selalu berguru kepada suhu. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi sobat personality, di dalam kita memberikan materi personality plus ya, itu kita tidak sekedar mengenal karakter diri sendiri, tapi bagaimana kita bermimpi. Ya. Ada orang yang hanya bermimpi, tapi dia nggak bisa mengukur kekuatannya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi antara kita punya impian yang besar, big dream, dengan kita mengenal potensi kita, jadi ibarat itu, ini kita punya tujuan nih mau ke Bali nih, dari Jogja mau ke Bali. Setelah kita punya tujuannya, yang kedua yang harus kita ketahui, ini kekuatan dari kendaraan kita ini berapa kecepatannya, berapa kapasitas penumpangnya. Nah, itu yang disebut dengan kita mengenal diri sendiri atau personality. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, Pak, itu materi personality emang ada materi dream? Kata saya ada. Karena di soal tes juga kan kita ada tanya apa impian Anda kan 2-5 tahun ke depan. Betul. Ya. Kenapa? Kalau umpamanya mereka sudah impiannya sudah jelas, terus mereka udah bisa ngukur nih, kendaraannya udah bisa ngukur, ya kendaraan mereka bisa ngukur, diri mereka bisa ukur, mereka akan bisa memprediksi kapan mencapainya. Sama yang kayak ke Bali tadi. Ya, jadi mungkin yang kemarin bertanya ini terjawab ya. Jadi dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kita harus tahu dulu impian kita apa. Yang kedua, kita tahu kekuatan diri kita, kemampuan kita sebatas mana. Nah, itulah yang membuat Bang Hari akhirnya mantap. Yang tadinya mungkin mau dihapus tuh tulisan GM-nya, mantap langsung digedein sekalian. Mau jadi GM dan udah jadi kenyataan. Udah berapa tahun nih Bang megang jabatan itu? Setahun betul? 1 tahun ini ya. Oke. Nah, sobat personality, kita akan dengar sharing dari Bang Hari ya. Setelah mempelajari personality plus. Terus Bang Hari
tentunya bisa dong merasakan secara pribadi nih. Pribadi Bang Hari gimana ininya apa perkembangannya. Terus terhadap keluarga mungkin. Terhadap keluarga mungkin dengan pasangan, dengan anak mungkin atau dengan orang tua atau dengan adik. Apa yang Bang Hari rasakan setelah memahami karakter mereka? Dan pertanyaan ketiga terhadap karyawan nih Bang. Terhadap karyawan. Apa lebih enak memimpinnya atau mungkin kalau ada karyawan yang dikit-dikit alasan, kan kalau Sengwin kan dia pinter ngeles katanya. Nah kita senyum-senyum aja kalau kita udah tahu karakternya. Nah sharing dong Bang dengan sobat personality secara pribadi yang dirasakan, keluarga dan pekerjaan. Baik, secara pribadi bahwa saya mengalami perubahan yang luar biasa. Artinya dulu saya sering negatif thinking ya. Awal negatif thinking. Oke, negatif thinking. Artinya di era-era di usia saya di 20 tahun sampai 30 tahun itu ketika saya melakukan pekerjaan selalu dengan emosi, emosional, dan selalu menganggap bahwa saya itu paling hebat seperti itu. Tapi setelah mengenal personality plus ini, saya jadi paham bahwa ternyata saya keliru, bahwa yang letak terpenting itu sebenarnya bukan siapa kita, tapi bagaimana kita bisa melihat orang lain. Itu secara diri pribadi, memahami orang lain. Karena setelah kita bisa memahami orang lain dan kita bisa melihat tidak dari kacamata kita sendiri, ternyata di situ kita sudah menemukan bahwa apa yang sudah kita dapatkan ini seperti apa istilahnya, kelasnya itu naik seperti itu. Apa ya? Rasa percaya diri. Rasa percaya dirinya jadi naik dan kita mulai pede. Kemudian kita lebih bisa menghargai orang lain dan yang terpenting adalah itu kuncinya itu. Artinya kita bisa tidak ada siapapun yang keliru. Artinya tidak ada yang salah gitu ya. Artinya kalau misalnya di dalam suatu di situasi kelompok atau grup tertentu ada suatu gesekan, itu kan hanya masalah komunikasi sebenarnya. Tapi intinya kan dari diri kita sudah bisa mengontrol. Artinya secara emosional menjadi lebih matang seperti itu. Ini Bang ya. Itu secara pribadi. Kemudian secara keluarga saya jadi lebih bisa menghargai istri, lebih bisa mendengarkan anak. Kalau dulu misalnya kadang saya sebelum dan sesudahnya gimana? Sebelum belajar pada saat ketemu anak atau ketemu istri sikapnya bagaimana, dan setelah belajar apa nih perbedaan yang bisa dilihat? Sebelumnya saya egois. Saya merasa bahwa saya kepala keluarga, saya harus nomor satu, harus benar, harus tidak boleh kalah dengan istri dan sebagainya. Tapi ternyata setelah mempelajari personality plus itu sebenarnya hakikat keluarga tidak seperti itu. Saling membutuhkan, kemudian saling kepercayaan, dan kita harus menghargai istri dan sebagainya. Ternyata dengan ketika saya mengurangi ego saya untuk yang tadi saya bilang saya orangnya keras kepala gitu ya, mungkin karena kalian setelah tahu personality ya. Saya tahu keras karena poles itu kan harus kencang, harus ini seperti itu. Paling benar. Betul. Tapi setelah itu saya bisa mengelola dengan baik. Artinya dengan istri saya harus lebih bisa mendengarkan karena wanita ingin dimengerti. Dalam itu bisa dibilang kalau tidak dimengerti ditinggal. Karena saya takut ditinggal istri saya, makanya saya belajar ini gitu. Kalau boleh tahu pasangan belajar personality juga? Sudah pernah saya ajari, bukan diajari, sudah pernah saya share gitu. Ditranslate dari Bapak. Dari saya. Sejauh ini sih tetap mengikuti ya. Cuma memang kembali lagi ini butuh waktu ya. Tidak bicara tentang kapan target dan sebagainya. Tapi minimal ketika kita sudah punya itu, kita bisa kontrol semuanya. Ya akhirnya kendali itu ada di kita. Termasuk dengan anak dan sebagainya. Mungkin yang terjadi mau tanya bagaimana cara mengerti wanita. Sudah berarti kalau nggak salah takut tanya dia. Pasangannya melankolis, pragmatis. Pasangan saya melankolis. Pragmatis. Oh enggak, melankolis. Ya benar, melankolis pragmatis. Ya benar ya, ilmu yang saya pelajari selama ini di personality ya. Betul. Kecenderungan Polaris akan mencintai atau punya pasangan pragmatis gitu ya. Iya. Oke. Baik, kalau itu tadi dengan keluarga ya, saya teruskan. Kalau sekarang dengan di perusahaan, dengan tim gini.
artinya saya lebih bisa memahami orang lain, lebih bisa, artinya dalam satu tim itu kan tidak ada yang tidak penting, semua itu penting. Artinya dalam satu tubuh ini kan saling support satu dengan yang lain. Jadi di sini ketika saat ini saya diposisikan, diberi amanah untuk menjadi orang tua, saya menerjemahkan dengan bahasa orang tua, artinya saya harus bisa menjadi orang tua yang baik. Artinya saya harus bisa berlaku adil, saya harus bisa berlaku sayang. Saat mana ketika saya harus kenceng, saat mana saya harus bisa serius, saya harus bisa jadi teman, dan saya harus bisa menjadi orang yang benar straight, yang mengerti seperti itu. Jadi itulah yang akhirnya akhirnya jadi saya merasa bahwa kekuatan di personality plus ini sebenarnya lebih bagaimana agar kita bisa mengendalikan diri sendiri. Oke. Ya. Nah, itu kan tadi dengan keluarga nih, Bang. Betul. Ya. Keluarga. Tadi dengan diri sendiri, saya dapat satu poinnya bahwa Bang Hari akhirnya mau mengakui. Ya. Kan banyak dari kita itu bersembunyi di kelemahan kita. Betul. Ya. Jadi saya sering ketemu beberapa peserta gitu. Mereka bersembunyi di kelemahannya selama ini. Yeah. Nah, yang penting dari personality plus ini adalah seperti kata Bang Hari tadi, Bang Hari akhirnya mau dalam tanda kutip mengakui kekurangannya. Dan itu sulit bagi seorang koleris, Pak. Betul. Dan akhirnya beliau bisa memahami anak, bisa memahami istri, ya. Karena seperti tadi wanita harus ingin dimengerti. Wah, dalam itu ya. Nah, kalau pria tanya dengan itu, budu itu. Oke, kalau dengan ini nih Bang Hari, dengan pekerjaan ya, dengan karyawan. Jadi setelah Bang Hari paham personality, terus bisa menganalisa nih ya. Oh, si A karakternya ini, si B karakternya ini, si C karakternya ini. Apa yang Bang Hari rasakan gitu? Setelah kita bisa memahami karakter masing-masing, akhirnya kita bisa menempatkan orang itu right man on the right place. Artinya ada di beberapa tahun terakhir ini saya melihat ada kecenderungan produktivitas kerja ini menjadi kurang meningkat. Jadi karena ternyata bahwa yang bersangkutan ini memang tidak pas ditempatkan di salah satu divisi tersebut. Kemudian kita coba kaji. Nah, alhamdulillah saya tahu tentang karakter dari personality plus ini, sehingga ketika saya mempetakan bahwa setiap karakter ini pasti mempunyai kekurangan kelebihan masing-masing dan passionnya itu sendiri-sendiri. Di situ sudah kita coba tempatkan bahwa si A koleris mestinya seperti ini, si B yang sanguine seperti ini, pragmatis maupun melankolis. Ternyata setelah ini disesuaikan sesuai dengan karakter mereka dan divisi yang sudah kita siapkan ini, ternyata juga akan lebih lebih match, kemudian optimal, dan paling tidak juga mengurangi yang namanya miscommunication seperti itu. Jadi mau menyimpulkan? Oke, luar biasa ya. Kalau saya sih salut sekali ya dengan para koleris. Saya punya beberapa partner koleris, memang tantangannya adalah sulit untuk mengakui kesalahannya atau bahkan bisa dibilang sulit minta maaf ya. Tapi luar biasa dari perkembangan Bang Hari tadi ya. Ternyata perjalanan ilmu personality ini bisa dibilang menambah kecerdasan emosi ya, dan bisa mengakui diri sendiri. Itu hebat banget ya. Jadi ini sebuah ilmu yang mahal bagi teman-teman ya, khususnya yang belum pernah belajar personality. Jangan lupa besok kita juga ada WPP Workshop Personality Plus online ya, besok jam 10 pagi. Bagi teman-teman yang belum terdaftar, silakan bisa daftar ke panitia, bisa DM juga ya, termasuk juga nanti bisa klik bio kita di mentor kepribadiannya, ada bio bisa diklik. Kita masih buka pendaftaran sampai malam hari ini ya, bagi teman-teman yang penasaran dengan personality kita apa sih, personality pasangan kita apa sih, atau pengen punya pengalaman seperti Bang Hari tadi, bagaimana bisa mengerti wanita gitu ya, mengerti anak-anak, atau mengerti bawahannya, atau mungkin Bang Hari juga mungkin dulu bisa naik jabatan gara-gara bisa mengerti atasan ya, memberi makan ego, memberi ego atasannya ya. Ya, siapapun Anda yang ada di rumah, buat teman sobat personality ya, kita menyediakan ada 2 voucher menginap gratis di UGM Hotel ya, bagi teman-teman yang bisa memberikan komen
ya tentang hal positif apa saja yang kalian dapatkan malam hari ini. Tentunya seputar personality ya, bukan hal yang lain. Mungkin teman-teman punya pengalaman personality, ingin dikomen di pada saat live saat ini boleh, atau mungkin ingin memberikan komen hal apa yang sudah diceritakan oleh Bang Hari pada malam hari ini, silakan. Kita masih ada 35 menit ke belakang ya. Kita akan pilih 2 orang terbaik. Itu aja mungkin. Silakan Pak. Lanjut. Ya. Oke. Tadi keren sharingnya Bang Hari. Jadi dari sisi pribadi, dari sisi keluarga, terus dari sisi pekerjaan. Karena waktu itu Bang Hari sebagai HRD manager atau supervisor HRD, jadi sangat diperlukan yang A ini cocoknya di bidang apa, B di bidang apa, betul ya Bang ya? Nah setelah itu Bang, perjalanan karir nih, karir Bang Hari nih ya, di satu sisi kan teman-teman penasaran, sobat personality ini penasaran dari apa biasa dikatakan level biasa, terus naik dan sekarang di puncak ya, di puncak. Karena kan puncak karir di hotel itu salah satunya GM ya GM ya. Jadi memang secara operasional sudah dipegang Bang Hari penuh, tapi secara tertulis saja yang belum keluar apa SK-nya atau gimana ya. Oke. Mungkin bisa sharing perjalanan karirnya sampai di level ini ya. Kenapa kok Bang Hari bisa kepilih gitu? Nah, kan banyak nih SDM yang lain, ya kan? Kok Bang Hari bisa kepilih? Ya dari sekian SDM yang ada di sini, kenapa kok akhirnya manajemen memutuskan ini loh yang akan memimpin hotel ini? Gitu. Boleh Bang cerita ininya? Ya. Kalau tadi di awal juga sempat saya sampaikan bahwa ketika kita mau berkarir dimanapun, tidak hanya di hotel ya, ini dimanapun sebuah perusahaan, yang penting yang pertama adalah niat dan yakin. Kalau kita tuh mampu. Kadang orang itu sering satu menunda waktu, yang kedua kurang yakin. Menunda waktu maksudnya begini, ketika kita sudah ada kesempatan dan itu sudah tinggal di depan mata, tapi sering disia-siakan hanya karena kurang pede misalnya. Padahal sebenarnya mampu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seperti contoh dulu waktu pertama kali, mungkin kalau saya tidak ketemu dengan Pak Herman dan dulu saya tidak belajar tentang personality plus, saya tidak akan seperti sekarang ya. Artinya bahwa dulu di pemahaman saya sebelum kenal personality plus adalah buat saya kerja itu ya biasa aja, nggak ada challenge, nggak ada tantangan, nggak ada target dan sebagainya. Saya mengawali karir dari seorang waiter, gitu ya. Dulu awalnya waiter. Iya. Menjadi seorang waiter, pelayan gitu kan, pelayan restoran. Langsung di hotel ini? Bukan, di rumah makan Big Sewu. Nah, di situ saya pernah berpikir bahwa tidak mungkin seorang waiter itu akan memegang tray sampai umur 40-45 tahun. Pasti karena di usia 40 kan sudah tidak ganteng lagi, ya kan? Pasti akan harus ganteng dong. Sekarang usia berapa? Sekarang 45. 45. Tapi masih 30 bisa. Masih mikir. Apalagi kalau minum personality. Oh, ini harus ya. Nanti saya minum tambah. Oke, ini ditambahkan es batu ya biar semakin. Ya. Terima kasih Bang. Jadi dari waitress. Ya. Dari waitress. Kemudian di waktu itu saya pindah ke sini pertama kali ke Wisma MM ini menjadi reception awalnya. Iya. Dan perlu diceritakan bahwa waktu menjadi restoran itu menjadi reception itu saya sebelumnya saya tidak pernah tahu tentang komputer. Gitu. Iya. Benar. Saya benar-benar ya. Menarik gitu. Iya. Jadi nggak bisa sama sekali komputer. Wow. Jadi saya waktu itu pas interview gitu ya, kemudian ditanya, waktu itu Pak saya yang interview. Ya. Jadi bisa komputer nggak? Saya bilang bisa gitu kan. Tapi di situ saya harus bertanggung jawab. Gitu. Bertanggung jawab terhadap diri saya pribadi karena saya memang harus belajar. Dan waktu itu masih Pentium berapa ya? Sama sebelum seperti sekarang gitu ya. Itu flashback zaman dulu ya. Tapi ternyata bahwa ketika saya mengatakan bisa itu kan itu adalah sebuah keberanian ya. Keberanian yang ternyata bahwa kita harus bertanggung jawab. Dan
Pak Herman, jadi 1 minggu itu saya harus belajar sendiri, belajar Word, belajar Excel dan sebagainya gitu ya. Masih zaman disket mungkin lu ya? Ya betul, masih zaman disket. Nah sehingga dengan berjalannya waktu setelah saya masuk di reception, ternyata Tuhan memberikan lebih. Artinya bahwa karena saya kan tipe orang yang tidak mau diem. Artinya ketika dikasih amanat untuk ditambahi tugas ini, saya mau menerima. Bahkan waktu itu ya bangga seperti itu. Jadi waktu pertama kali saya di reception ini, saya tidak hanya mengerjakan pekerjaan reception, karena waktu ini kan berawal dari asrama asrama mahasiswa dan Wisma. Iya betul, Wisma, dan belum seperti sekarang. Itu di awal-awal karir saya. Jadi di situ ya dulu kan belum sebanyak sekarang karyawannya. Jadi saya diminta untuk pengadaan barang, purchasing. Jadi staff purchasing yang belanja saya. Mulai belanja waktu itu kita kalau tamu itu dibuatkan mie instan seperti itu. Saya masih ingat. Itu yang belanja saya harus ke pasar. Belum ada Indomaret seperti sekarang, belum ada. Kemudian ketika ada tagihan, saya yang diminta nagih juga. Buat saya tidak akan, ini bukan sebuah Tuhan itu pasti akan memberikan cara yang terbaik untuk saya, dan di balik itu ada sesuatu. Ternyata benar, karena yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih ini ternyata nggak cuma di Wisma itu, hanya saya waktu itu dengan standar gaji yang sama. Oh gitu. Ya, tapi buat saya waktu itu saya tidak pernah pikirkan masalah gaji. Berarti kesimpulannya beliau ini ringan tangan. Ya. Ringan tangan. Jadi ngebantu walaupun di luar jobnya. Ya. Bukan panjang tangan. Tapi tetap ini Ya. Pak Herman, tetap Ya. job utama saya tetap jalan ya, tidak mengganggu gitu ya. Oke. Itu saya kerjakan, dan ternyata juga secara tidak langsung ada waktu itu juga ada di reception kan harus menghandle komplain dan sebagainya gitu ya. Saya pernah dikomplain tamu gara-gara waktu itu saya belum tahu bagaimana payment dengan kredit card gitu ya. Ternyata digesek 2 kali. Jadi pembayarannya waktu itu saya masih ingat, kamar itu masih 250 kali. Itu 2 kamar jadi 500, jadi saya gesek 2 kali jadi 1 juta. Tagihannya. Tamunya komplain luar biasa. Itu tapi ternyata dari itu ada satu pembelajaran buat saya. Saya tetap minta maaf, dan sampai sekarang saya dekat dengan tamu itu. Nah, jadi saudara. Ya, seperti itu. Dan itu pembelajaran yang akhirnya yang saya pikir ini yang sangat luar biasa, yang menjadikan saya menjadi lebih dalam mengenal potensi diri saya. Karena tanpa itu saya nggak akan tahu tentang bagaimana seperti ini. Sehingga kalau seandainya buat saya jabatan itu adalah sebagai amanah, bukan apa-apa. Jabatan adalah kepercayaan dari Allah gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan seperti apa, seperti itu. Nah, setelah reception terus naik lagi. Ya, kemudian karena di reception itu kan saya juga kebetulan saya tuh senang ketemu dengan banyak orang. Kemudian saya sering membantu kalau ada marketing gitu kan. Jadi saya handle juga. Kemudian baru setelah waktu itu divisi marketing kan belum seperti sekarang, belum ada sales eksekutif. Setelah ada pemekaran divisi, kemudian saya masuk tim marketing. Waktu itu marketingnya masih Mbak Ike dan Bu Tujung. Oh iya, betul. Ya. Saya ingat tuh. Beliau adalah orang-orang hebat yang sudah support saya juga gitu ya. Dan selang beberapa bulan yang berikutnya di HRD itu ada formasi kosong, karena saya berpikir di marketing itu marketing itu lebih ke sanguin gitu ya. Tapi ternyata ya di HRD itu ada formasi gitu waktu itu. Kemudian saya coba karena saya suka memotivasi orang juga, saya ingin mencoba challenge di HR gitu. Dan ternyata saya masuk di sana. Kemudian 1 tahun kemudian saya naik jadi supervisor HRD. Di situ saya tidak hanya belajar tentang bagaimana mengenal tentang karakter, tapi saya juga belajar tentang payung hukum, aturan kepegawaian dan sebagainya seperti itu. Nah, berarti poin berikutnya adalah beliau ini tipe pembelajar juga, yang suka belajar. Jadi hal yang wajar kalau karirnya juga bagus, karena mau belajar terus. Tadi tidak mengenal dunia hukum, akhirnya pas di HRD akhirnya belajar ya. Iya. Jadi saya tahu. Lanjut lagi. Ya, seperti itu. Kemudian waktu itu di HRD saya juga ikut asosiasi HRD Hotel, HRMA. Sampai sekarang saya masih kenal baik dengan
teman-teman HRMA di Jogja gitu ya. Di sana saya banyak belajar tentang bagaimana menghandle sebuah HR gitu ya. Divisi HR ini kan tidak gampang. Artinya kan kalau saya melihat bahwa pilotnya itu di kita sebenarnya, karena SDM ada hubungannya dengan kita gitu kan. Sehingga di situ saya bagaimana belajar tentang selain mengenal potensi orang, mengenal potensi diri, tadi bagaimana kita mematchkan agar kebutuhan orang dengan kita itu, termasuk dengan perusahaan itu biar balance, biar seimbang. Ini kan yang tidak gampang dan itu butuh, karena kan tentu yang menjadi HRD itu kan ya ada pro kontra juga. Kita membuat kebijakan ternyata juga baik untuk perusahaan, tapi belum tentu buat karyawan ini disuka, misalnya masalah kedisiplinan ya, seperti itu. Seperti hal-hal seperti itu kan juga. Tapi ternyata saya tetap berpikir bahwa tidak ada satupun regulasi yang tidak baik jika kita melakukan dan kita benar-benar lulus gitu kan. Nah, ternyata di HR alhamdulillah ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan. Misalkan dari masalah kedisiplinan dan sebagainya, itu misalnya untuk tertib waktu biar tidak terlambat dan sebagainya. Saya kira dimanapun pasti ya, yang namanya orang pasti yang disiplin itu banyak. Tapi di situ saya mencoba untuk tidak hanya bicara secara administrasi saja, bahwa ketika salah kemudian dikasih sanksi dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita mencoba untuk mengenal orang itu dari hati ke hati. Nah disinilah personality plusnya itu yang saya dibutuhkan. Jadi sebenarnya personality plus itu dibutuhkan di segala ini ya, aspek kehidupan. HRD pasti butuh, marketing butuh, bahkan bagian lain pun butuh, karena GM pasti butuh. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ari ya. Sambil lanjut, boleh pinjam ini sebentar? Iya. Masih penasaran ya dengan profilnya Bang Ari tentunya ya, tapi kita akan kilas sedikit dengan pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Iya, boleh. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sobat personality ini ya, dari Purwo. Personality apakah bisa dirubah atau tidak nih Pak Herman ya? Dan pertanyaan kedua dari Nur Cahya, mau tanya dong gimana cara menghadapi persoalan di saat situasi penuh dengan tekanan. Dua pertanyaan kedua silakan. Untuk Purwo, personality itu mirip seperti sidik jari atau iris ya. Jadi personality dia bukan berdasarkan sio, bukan berdasarkan weton, bukan berdasarkan horoskop. Tapi personality itu berdasarkan genetika, gen keturunan. Genetika keturunan. Nah, ibaratnya seperti ini nih umpamanya ya, batu akik nih ya. Jadi saya kalau lagi ngasih workshop atau training, selalu saya pakai bukan karena suka, tapi banyak pertanyaan yang saya ilustrasikan seperti batu akik ini, jadi lebih gampang. Ini anggap aja batu blue sapphire umpamanya, nggak tahu nih batu apa, saya bukan ahli akik ya. Nah menurut teman-teman, bisa nggak ini dirubah menjadi merah delima? Tidak bisa. Nah personality mirip seperti itu, dari lahir sampai meninggal sama personalitinya. Nah yang bisa kita rubah adalah bentuknya, bisa berbentuk bulat, lonjong, segi 4 ya, atau bentuk diamond atau seperti apa, bisa dirubah seperti itu. Tapi bahan bakunya itu nggak bisa. Bahan bakunya. Jadi kalau dia sanguin, lahir, meninggal pun sanguin. Seperti itu, bukan meninggal jadi koleris gitu kan ya. Begitu di alam kubur malaikatnya takut semua. Enggak ada. Ya, bercanda, sorry. Jadi itu Purwo, jawabannya tidak bisa berubah. Hanya yang bisa kita lakukan adalah kita menyesuaikan dengan personality orang lain, memahami, mengerti orang lain. Jadi personality itu bukan untuk kita dimengerti, tapi untuk mengerti. Jadi lingkungan bisa mempengaruhi personality nggak Pak? Bisa, lingkungan bisa mempengaruhi personality, tapi yang keluar adalah topeng personality-nya. Umpamanya, dia seorang sanguin, punya orang tua yang melankolis, Nah si sanguin ini dipaksa orang tuanya untuk rapi, untuk teratur,
Nah, karena dia sebagai anak, jadi dia berusaha jadi melankolis sebagai anak. Tapi sebetulnya dia sanguin. Nah, begitu dia keluar dari rumah orang tuanya, mungkin kos atau apa, aslinya keluar. Itu juga kadang-kadang yang masih PDKT gitu kan ya. Yang sanguin, yang umpamanya dia suka bebas, begitu dia lagi mau ngapel datangnya tepat waktu gitu ya. Nanti begitu udah jadi udah aslinya keluar. Nah, itu yang disebut dengan topeng personality. Yang pertanyaan kedua tadi Pak, bagaimana cara menghadapi persoalan di saat situasi dengan penuh tekanan? Ini apa yang personality? Oke, ini biasanya personality phlegmatis. Merasa tertekan. Iya, kalau pertanyaan seperti itu. Gitu ya. Penuh tekanan itu itu tergantung dari personality kita, ya. Kalau dia koleris ditekan makin mental ya, makin jadi. Kalau phlegmatis ditekan memang dia mengkeret. Nah, gimana caranya menghadapi situasi dengan penuh tekanan? Caranya adalah ibarat kita mau meloncati tembok yang tinggi, mundur selangkah baru kita naik. Caranya gimana? Stop and think. Introspeksi diri. Pertama belajar jujur dengan diri sendiri. Belajar jujur. Belajar jujur itu kalau hati kecil kita mengatakan tidak. Kalau hati kecil kita mengatakan iya. Jangan jaim, poinnya jangan jaim. Komunikasikan apa permasalahan kita. Banyak dari kita tidak mengkomunikasikan. Menerima apa adanya. Ya, itu namanya terlalu pasrah. Yang bagus itu kita yang berusaha maksimal, Allah yang menentukan. Jadi poinnya adalah komunikasikan. Kata jawaban dari komunikasikan. Kunci di komunikasi dan tentunya pada saat kita mengkomunikasikan, cari lagi yang membuat dia tertekan siapa nih? Orang tua, pasangan atau siapa, dan itu nanti bisa dikonsultasikan sama Pak Herman. Tentunya siapa dan bagaimana cara ngasih makan ego si orang tuanya ini atau pasangannya ini ya. Oh, itu maksudnya arahnya ke calon mertua itu ya? Oke. Karena menghadapi masing-masing personal ini akan berbeda. Oh, saya tertekan oleh sanguin, saya tertekan oleh si koleris. Kasih makan egonya tentunya berbeda ya Pak. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran, pastikan besok ikutan WPP online ya. Silakan daftar, langsung klik bio di mentor kepribadian di atas saja ya. Yang cara dapat voucher teknisnya kasih tahu. Namanya akan ditulis. Oke, sekali lagi kita akan umumkan nanti di akhir acara ya, 2 voucher menginap gratis di Hotel MMUGM bagi teman-teman yang berikan komen terbaik ya, bukan pertanyaan terbaik tapi komen hal positif tentang acara malam hari ini ya. Nanti namanya teman-teman akan dicatat dalam sebuah kertas, kita linting, terus kita nanti akan kopio bahasa Indonesia apa ya? Dan semua yang komen, namanya ditulis. Semua komentator akan kita tulis dalam sebuah kertas dan akan kita capture juga ya. Kita akan posting nanti pemenangnya siapa dan akan kita undi langsung di sini ya. Diundi bukan di kopio. Diundi di depan Anda semua, kita cabut dan nanti siapa pemenangnya kita langsung dibacakan oleh Bang Hari ya, selaku Sales Manager Hotel MMUGM tentunya ya. Ya, semakin hangat saja tentunya buat teman-teman, silakan ditunggu komen positifnya. Hal positif apa nih sebagai sanguin, sebagai koleris, sebagai melankolis, sebagai pragmatis mungkin teman-teman ya. Komen langsung di sini aja. Oke, lanjut lagi ke Bang Hari mungkin. Pertanyaan yang terakhir nih Bang. Setelah Bang Hari kan meniti karir, terus salah satunya kebantu nih dengan personality dengan ya. Terus tentunya Bang Hari sudah merasakan dong hasil ya. Nah, boleh dong sharing ke teman-teman hasil baik secara finansial atau non finansial. Ambil contoh umpamanya, tempo hari ada salah satu rekan kita yang bergerak bidang sales atau marketing. Sebelum dia belajar personality, income-nya itu jalan tempat. Setelah dia belajar, dia praktekkan, rekeningnya sekarang gemuk gitu. Nah, itu contohnya. Nah, kalau Bang Hari apa nih, Bang Hari? Nah, Bang Hari, keuntungan secara materi. Iya, secara materi boleh, non materi juga boleh. Silakan. Baik, keuntungan dari setelah belajar ini, jadi sebelumnya saya tidak pernah mengenal diri saya ini positif. Jadi sisi positifnya adalah saya sekarang lebih positif thinking dengan orang, kemudian lebih bisa mengenal potensi diri saya sendiri, lebih bisa menghargai orang lain. Itu di personality plus ini. Kemudian secara materi betul,
bahwa saya juga mengalami secara finansial juga ikut mengikuti, karena dulu saya masih ingat Pak Herman selalu bilang bahwa kalau kita sudah punya kualitas secara tidak langsung, uang itu akan ikut sama kita. Betul. Nah, ternyata benar. Jadi setelah saya belajar ini secara finansial mengikuti, karena juga artinya kan saya sendiri juga sebagai MC juga, kemudian ada usaha lain juga. Jadi artinya secara tidak langsung keran itu nggak cuma satu, dan itu juga karena kuasa Allah gitu ya, bahwa sebenarnya yang lebih penting bukan itu, tapi bagaimana kita mengelola agar keran-keran yang ada ini tetap bermanfaat dan mempunyai value. Itu yang paling penting. Value. Iya. Value. Jadi bisa dibilang ilmu personality plus ini bisa meningkatkan potensi diri Bang Hari ya, meningkatkan potensi diri sehingga akhirnya beliau menjadi magnet uang ya, kerannya ada di mana-mana. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi sangat amat bermanfaat ya. Bicara value tadi, personality kopi ini ngopi yang mendapatkan value. Kopi yang mendapat value juga. Kembali ke personality kopi ya. Silakan coba nanti order langsung di Instagramnya ya, personality kopi ya. Oke, lanjut lagi tadi yang berbau materi ya. Banyak keran mana yang non materi nih. Kalau keuntungan belajar personality ini, yang non materi yang Bapak rasakan apa nih? Yang non materi adalah saya lebih pede, lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, saya lebih visioner. Kemudian saya tidak pernah takut. Maksudnya kalau saya takut dengan Allah gitu ya. Tapi secara jalan ke depan saya tidak pernah takut dengan siapapun. Artinya bahwa future in my hand. Jadi ya bahkan sekarang pun saya selalu berpikir bahwa pohon semakin besar, semakin banyak mengundang angin. Artinya saat ini saya sudah siap secara mental. Orang mau ngomong A, B, C, dan D dan sebagainya, saya tidak akan pernah mau mendengarkan selama itu tidak sesuai dengan saya. Karena jalan yang membuat jalan itu saya sendiri, dan yang jelas yang lebih penting adalah hidup ini menjadi tertata karena kita mau tapi kita bisa berbagi dengan yang lain. Seperti itu. Jadi di samping itu kita akan selalu berbagi terus. Seperti contoh misalnya di saat saya seperti sekarang ini pun juga saya masih ngasih materi juga, materi personality plus juga. Oke. Ya, ada kelas. Berarti sudah mulai ngasih nih ya? Sudah. Oke, berarti udah bisa jadi gabung ke mentor nih. Mentor pribadi. Insya Allah. Sudah mulai ngasih training personality plus. Iya. Jadi beberapa saat yang lalu saya diundang oleh kementerian, kemudian untuk bicara tentang bagaimana menjadi seorang employee yang baik. Kemudian sekolah-sekolah juga bagaimana menjadi, kalau saya selalu bilang menjadi smart people, smart employer, seperti itu. Nah, ini juga murni adalah personality plus yang saya tekuni selama ini. Jadi tidak salah kalau sobat personality ya, sobat personality tetap belajar terus dengan personality plus ini, karena sangat positif. Kita bisa tahu di mana kita berada dan kita bisa membawa diri dengan baik, seperti itu. Oke. Nah, biasanya seseorang untuk meraih kesuksesan itu kan pasti ada rahasia nih, Bang. Atau ada tips lah gitu ya. Boleh dong sharing dengan sobat personality ya, dalam Bang Hari meniti karir ini, apa nih rahasia-rahasianya? Mungkin ada tips-tips untuk para sobat personality yang mungkin mereka selama ini kok susah ya saya dapat promosi, susah ya saya dapat job yang saya inginkan atau jabatan dan sebagainya ya. Oke, silakan Bang Hari sharing rahasianya apa nih? Kan setiap orang beda-beda rahasia suksesnya. Apakah secara spiritual, non spiritual atau apapun gitu. Secara keseluruhan sebenarnya nggak ada rahasia karena akan saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah menurut saya jujur. Jadi yang pertama jujur. Jadi apapun itu ya. Jadi jujur itu kan konteksnya luas ya. Jadi dari jujur itu kita bisa memahami tentang bahwa semua pekerjaan itu berasal dari Allah, dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah yakin. Yang kedua yakin. Yakin artinya
Kalau kita ragu-ragu, itu pasti jalan itu tidak akan pernah maju. Kita bisa melangkah selangkah demi selangkah, itu karena kita yakin kalau di depan kita walaupun mungkin jurang dan sebagainya, tetap bisa kita lewati. Dan kata Bang Hari tadi, setelah belajar personality plus tambah yakin ya. Tambah yakin. Jadi personality plus bisa menambah keyakinan. Tambah keyakinan. Percaya diri. Percaya diri. Okay. Kemudian yang ketiga adalah jadilah diri sendiri. Betul, karena sebagai contoh begini, ketika saya menjadi karakter saya ini sanguine koleris dengan si B misalnya, yang dia itu melankolis, pasti beda. Arahnya pasti beda. Yang itu yang harus dicerdaskan sebenarnya. Jadi ketika kita menjadi diri sendiri itu akan lebih mudah mengenal potensi diri kita. Sehingga ketika kita melangkah dan yakin tadi, artinya semua yang ada di depan mata kita ini akan bisa tertuju, fokus, dan langsung bisa kita raih. Seperti itu. Memang tidak gampang, butuh perjuangan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah, jadi yang pertama tadi jujur, yang kedua percaya diri, yang kedua yakin, yang ketiga percaya diri. Kemudian yang keempat ini adalah pantang menyerah. Never give up. Never give up. Karena saya pernah suatu saat ketika di waktu saya menjadi waiter, waktu itu saya sudah mau dipromosikan menjadi kapten waiter, tetapi hanya karena saya melakukan kesalahan, saya emosi dan saya merasa paling benar, ternyata nggak jadi. Dan itu akhirnya saya menjadi give up. Dan saya tuh selalu meratapi bahwa ini adalah bentuk ketidakadilan. Tapi ternyata salah. Ternyata setelah saya merubah pola pikir yang seperti itu, ternyata tidak ada sesuatu yang tidak baik, semua positif. Sehingga ketika apapun itu kita harus melihat positif dan jangan never give up tadi, jangan menyerah. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima harus istilahnya doa ya. Kemudian sama ini bagaimana kita mau terbuka. Maksudnya gini, ketika kita mau membuka diri seluas open mind. Nah, open mind ya. Kan banyak orang yang close mind. Betul. Dalam arti dia merasa pintar. Iya. Makanya ada satu pepatah, kalau Anda sudah merasa pintar, Anda akan bosok katanya. Kalau Anda masih merasa muda, Anda akan terus bertumbuh. Nah, makanya saya berusaha muda terus. Ya, dan ada yang tidak boleh kita lupakan adalah semakin kita berada di lingkungan besar, kita itu akan menjadi kecil. Karena di situ kita akan selalu proses untuk belajar. Karena buat saya sampai hari ini pun saya masih belajar ya. Saya tidak akan pernah belajar. Belajar itu sampai kapanpun dan ya sampai kita menembuskan nafas terakhir ya. Amin. Oke, luar biasa. Kasih hapus dong. Kasih jempol untuk teman-teman di rumah sobat personality ya, yang setuju dengan perjuangannya Bang Hari ya, yang belajar banyak dari Mas kehidupannya Bang Hari. Silakan kasih jempolnya ya. Luar biasa. Pertanyaan pertanyaan tadi ada apa? Menarik sekali acara IG Live kita, ternyata semakin banyak peminatnya dan ada lagi kapan nih gitu, dan materinya apa nih. Nah, saya akan kasih bocoran nih ya. Kita akan selalu hadir menemani sahabat personality hari Selasa dan Jumat malam jam 19.45 ya, 19.45 sampai dengan 20.45. Dan untuk Selasa besok, wah ini menarik sekali temanya ya. Untuk para parenting nih luar biasa. Memahami personality buah hati untuk memaksimalkan potensinya. Jadi untuk para parenting yang selama ini bingung menghadapi anak-anaknya di rumah mungkin ya, apalagi banyak teman-teman saya yang sharing di tengah COVID seperti ini, banyak guru-guru dadakan di rumah yang biasanya sekolahnya di sekolah, sekarang orang tuanya jadi guru dan stres. Wah, aku stres ngajarin anakku dan segala macam. Nah, ternyata ilmu personality ini bisa diterapkan ya. Bagaimana cara mendidik anak yang pragmatis, mendidik anak yang koleris, melankolis, sanguin itu berbeda sekali. Dan besok kita akan kupas habis di hari Selasa jam 19.45 ya, dengan bintang tamu yang kita lihat nanti ya. Kita tunggu terus ya. Jadi Selasa depan itu ada sobat personality. Beliau ini seorang ibu yang pernah dulu ikut workshop kita juga. Udah berkali-kali juga ikut.
Beliau punya anak yang hobinya main game. Wah, itu semua masalah orang tua. Waktu awalnya dia emosi. Iya. Ini anak kok nggak seperti saya dulu. Kalau dulu kan dia diperlakukan orang tuanya harus rajin belajar, bla 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 bla. Nah, begitu dia belajar personality, dia paham karakter anaknya, dan dia tahu potensi anaknya. Potensi itu dimaksimalkan, di-push gitu kan ya. Dan anaknya jadi seorang gamers sekarang. Seorang gamers dan sudah menghasilkan uang. Nah, uang dari hasil gamers itu tadi bisa untuk biaya sekolah sendiri, bisa untuk beli kendaraan, ya terus cash, bukan kredit, cash. Nah, jadi bagaimana memaksimalkan potensi anak? Selasa besok kita akan dengan sharingnya. Ya, live dari Lampung. Dari Lampung. Ya, live dari Lampung. Sahabat personality. Jadi setiap Selasa dan Jumat kita akan hadir ya di Ngobras Mentor Pribadian, ngobrol santai bareng Mentor Pribadian. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi Mentor Wendy, dan ini undiannya cukup banyak juga nih ya. Wow, oke. Silakan Mentor Wendy. Baik, masih ada pertanyaan yang perlu dijawab dari panitia? Ada yang tertinggal? Udah cukup ya. Nah, di depan saya ini teman-teman personality ya, sahabat personality, sudah ada banyak sekali para komentator yang sudah mantengin kita ya, yang sudah menemani kita dari awal acara sampai akhir ini ya. Kita akan tutup dengan pengundian 2 voucher menginap gratis ya. Ya, gitu ya. Oke, kita shake your body. Ya, kita akan undi dan langsung diambil oleh Bang Hari selaku Sales Manager MM Hotel UGM ya. Ya, boleh. Boleh diputer, dijilat, dicelupin, boleh Bang. Ambil satu dulu. Oke. Ada penasaran? Komentator yang kita bacakan. Pemenang voucher menginap gratis di Hotel MM UGM adalah sebentar. Ini Anis Wardani. Selamat. Selamat. Yeay, kasih jempol Anis Wardani. Oh ya, di capture ya. Oke. Iya. Selamat mendapat voucher menginap di Deluxe Room. Wow. Di Luxro. Wow. Berarti mentornya dapat juga. Dan berlaku sampai dengan akhir tahun 2020 ya. Sampai akhir tahun. Ya, masih bisa di planning ya. Wow. Bentar. Oke. Saya foto lagi sih. Ini yang apa? Dua-duanya voucher ya? Dua-duanya voucher ya. Bapak berminat? Nanti Sama, DM Pak. ya. Bilang sama Anis DM ya. DM. Oke, berikutnya. Bentar. Tinggal 2 menit lagi. Oke, kepada Mbak Anis Wardani silakan DM ke Instagram Mentor Pribadian ya. Selanjutnya orang kedua. Baik. Ya. Sudah dapat. Iya. Dan bagi teman-teman yang di rumah yang punya sponsor produk juga bisa mengikutinya di hari Selasa depan. Boleh. Mungkin ingin numpang sponsor di acara Gila kita, ditunggu ya. Ya, apapun. Apapun bentuknya. Mobil, motor. Motor. Iya. Lilia Asaranton, betul ya? Iya, Asaranton. Betul. Ya, Lilia. Lilia Asaranton ya. Silakan DM ke akun Instagram kami ya. Ini salah satu ini juga apa peserta workshop kita juga. Peserta workshop besok ya. Enggak pernah ikut workshop kita. Pernah ikut alumni ya. Oke. Satu lagi. Selamat ya, dan kami ingatkan lagi besok pagi tepat jam 10 kita akan ada workshop Personality Plus online ya, hanya dengan Rp190.000 saja. Teman-teman bisa belajar di rumah bersama dengan pasangannya mungkin ya. Nanti ikuti selama berapa jam, sampai jam 3 ya tentunya, dan nanti bisa ada sesi tanya jawab juga. Dan Anda juga akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kepribadian Anda, masuk kategori apa sih Anda sendiri. Baik. Ya. Sobat Personality, terima kasih sudah menyaksikan, dan Bang Hari terima kasih atas kesempatan dan supportnya ya. Kita disupport oleh MMUGM dan Personality Kopi. Kopinya dari mana tadi? Kenya ya. Kita punya barista yang handal ya, Mr. Busro. Nanti kita bisa sharing-sharing dengan beliau. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gimana?